Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Dora Renova, SAB MSI. Saya sebagai dosen pembimbing untuk program kegiatan magang dan kewirausahaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini saya akan menjelaskan kepada mahasiswa yang mengikuti program MBKM dan proses bimbingan untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM. Dan kebetulan saya sebagai sekretaris prodi di Ilmu Administrasi Bisnis, ketika anak-anak menginginkan mengikuti program MBKM, saya akan benar-benar menyeleksi ataukah mulai dari usaha yang mereka jalani udah layak atau belum, tempat mereka magang perusahaannya sudah layak atau belum. Kalau misalnya memang belum layak, saya akan menindaklanjuti atau saya akan mengasih saran sebaiknya seperti apa. Ketika memang sudah usaha mereka sudah layak dan perusahaan sudah benar-benar layak, saya baru akan meng-ACC mereka mengikuti program MBKM, karena di kegiatan MBKM ini, baik yang untuk kegiatan MBKM kewirausahaan maupun yang MBKM magang, itu mereka ada konsekuensinya, yang mana ketika mereka tidak lulus, maka mereka akan mengulang satu semester. Ada konsekuensinya. Mereka itu akan dikonversi maksimum 20 SKS. Nah, maka dari itu saya benar-benar memproses nih, apakah usaha mereka itu atau tempat mereka itu layak atau tidak. Kalau untuk proses bimbingan secara langsung, untuk dosen bimbingan saya, mahasiswa bimbingan saya, itu dilakukan secara langsung di kampus maupun dengan online. Kita kadang ada yang namanya grup WhatsApp, itu mereka bisa menanya nih di situ tentang keluhan mereka, ataukah apa sih kendala-kendala mereka selama mereka mengikuti program MBKM tersebut. Selanjutnya, pendapat saya tentang MBKM, program MBKM menurut saya cukup baik, karena di sini mereka berkesempatan, mahasiswa berkesempatan untuk memilih bakatnya sesuai dengan minat bakatnya mereka itu apa, termasuk mereka usaha. Apakah mereka mau usaha di bidang barang atau produk ataupun jasa, sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada paksaan satupun dari pihak prodi maupun dari dosen pembimbing lapangan. Kami dari prodi hanya mengarahkan saja atau apakah usahanya tersebut ataukah itu layak atau tidak. Bakat kewirausahaan yang mereka langsung bisa dipraktekkan secara langsung, dan mereka ketika mereka ada kendala nih di lapangan, mereka juga mendapatkan mentor itu yang benar-benar profesional. Jadi mereka bisa konsultasi langsung nih dengan para wirausahawan muda yang memang benar-benar terjun di usaha yang serupa dengan mereka, untuk menindaklanjutinya usaha mereka itu tuh seperti apa. Mahasiswa dapat bimbingan secara langsung bagaimana usahanya dan bisa mengatasi ketika ada hambatan ataupun tantangan. Jadi para mahasiswa dapat pengalaman di luar kampus untuk menyalurkan minat bakat mereka. Jadi yang selama ini mereka hanya duduk diam di kampus yang hanya mendengarkan materi dari dosen, tapi ini mereka bisa berbagi ilmu dan pengalaman itu di luar yang jauh lebih bermanfaat, dan dunia kampus dengan dunia pekerjaan itu berbeda. Jadi menurut saya MBKM ini bagus banget ya, karena di sini mereka ini punya pengalaman kerja yang benar-benar bekerja
dan bisa menyalurkan bakat mereka. Untuk saran MBKM, semoga MBKM ke depannya dapat mensupport melalui mungkin kalau misalnya ada beberapa bantuan dana, itu enggak hanya di beberapa program-program MBKM saja, tapi ke semua program-program MBKM yang lainnya. Jadi mahasiswa itu tuh bisa sedikit membantu lah gitu. Apa sih? Tentang keuangan mahasiswa dalam kegiatan MBKM yang lainnya. Dan untuk proses bimbingannya semoga lebih tersusun lagi agar lebih efektif dengan memakai mungkin ada kartu bimbingan atau mungkin kita punya timeline-nya gitu, dan dosen-dosen itu mungkin dibagikan ya untuk timeline-nya, dan termasuk jadi nggak apa ya, menurut saya biar nggak kepepet gitu loh. Jadi semua program-programnya itu kita tahu nih. Jadi dosen-dosen itu tahu hari ini itu apa ya gitu, dan kita harus mengambil mahasiswa kapan, kita harus um, uh, misalnya pendadaran kapan gitu. Jadi semuanya itu tuh mungkin terstruktur ya. Jadi itu tuh lebih enak sih, jadi biar kita sebagai dosen juga nggak keburu-buru kesannya gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.